Halo para penggiat K3. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke Kak Cideni terkait dengan apa sih perbedaan antara Fire Safety Manager dengan ahli K3 spesialis kebakaran. Kita simak video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Berbicara mengenai Fire Safety Manager, ini ada regulasinya teman-teman. Teman-teman bisa buka melalui aplikasi Mika Super App K3. Pastikan teman-teman bisa install melalui Play Store ataupun dari App Store. Nanti teman-teman masuk ke bagian regulasi K3 lalu pilih Kemnaker ya. Nah, itu teman-teman bisa baca di sana terkait dengan regulasi. Khusus untuk Fire Safety Manager, ini ada regulasinya, ada Pergub DKI nomor 143 tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung atau MKKG. Nah, di dalam regulasi ini gedung-gedung ya yang diwajibkan untuk ada Fire Safety Manager ada 3 nih persyaratannya ya, ataupun ada 3 kewajibannya nih. Salah satu terpenuhi gedung tersebut itu wajib ada Fire Safety Manager. Yang pertama adalah gedung dengan 8 lantai ke atas. Jadi kalau teman-teman punya gedung di atas 8 lantai, pastikan teman-teman punya Fire Safety Manager. Yang kedua, dari jumlah tenaga kerja atau pekerja atau penghuni dari gedung tersebut di atas 500 orang. Nah, pastikan kalau misalkan penghuni gedung tersebut di atas 500 orang, wajib ada Fire Safety Manager. Pak, bagaimana Pak kalau ada subkon seperti cleaning service atau security, itu apakah dihitung? Dihitung dong. Termasuk juga kalau ada pengunjung, misalkan di mall, ataupun itu gedungnya gedung mall atau gedung perkantoran yang orang mondar-mandir, dicek peak hour-nya ketika pengunjung atau penghuni itu datang ke gedung tersebut berapa jumlahnya. Kalau di atas 500, berarti gedung tersebut diwajibkan Fire Safety Manager. Yang ketiga, nah kalau misalkan nih teman-teman semua memiliki gedungnya Pak masih di bawah 8 lantai. Yang kedua, Pak penghuninya masih di bawah 500. Dilihatnya dari luasan gedung tersebut. Kalau luasan gedung tersebut, bangunan tersebut melebihi 5.000 meter persegi, gedung atau area tempat kerja tersebut wajib ada Fire Safety Manager. Pertanyaannya, Pak, kalau misalkan gedung itu di luar DKI Jakarta, apakah masih diwajibkan Fire Safety Manager? Nah, untuk sekarang ya, saya sudah cari informasi di mana-mana. Untuk sekarang yang ada pergubnya hanya ada di DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan perusahaan teman-teman semua gedungnya berlokasi di area DKI Jakarta, diwajibkan Fire Safety Manager sesuai dengan regulasinya. Pak, bedanya dengan ahli K3 spesialis kebakaran itu apa? Nah, ahli K3 spesialis kebakaran itu dari Kemnaker sesuai dengan Kepmenaker 186 tahun 1999. Yang mana misalkan sebuah tempat kerja melebihi 300 orang pekerjanya diwajibkan satu adalah ahli K3 spesialis kebakaran. Ataupun misalkan tempat kerjanya di bawah 300 tapi memiliki potensi bahaya besar atau bahaya berat ya yang mengikuti kategori regulasi, itu diwajibkan ada satu orang ahli K3 spesialis kebakaran, dia perbandingan 300 banding 1. Sertifikatnya dikeluarkan dari pihak Kemnaker nih teman-teman. Tapi yang Fire Safety Manager itu dikeluarkan dari BNSP ya. Sepengetahuan Kak Cideni, untuk LSP yang dapat mengeluarkan sertifikat BNSP ada di LSP Proteksi Kebakaran. Pastikan teman-teman semua kalau ikut Fire Safety Manager, cari tahu dulu LSP-nya LSP apa. Ya, jangan sampai teman-teman nggak tahu LSP-nya, ya tiba-tiba teman-teman ikut pelatihan di sana atau ikut uji kompetensi di sana. Ya, nah LSP itu tidak boleh menyelenggarakan pelatihan teman-teman. Jadi LSP hanya melakukan uji kompetensi saja. Nah, bisa jadi teman-teman ikut pelatihannya di tempat uji kompetensinya. Cari tuh. Nah, di Mediatama ada nih teman-teman semua. Untuk teman-teman bisa ikut
Fire Safety Manager, ya, keluaran dari sertifikatnya dari BNSP melalui LSP yang telah terlisensi oleh BNSP. Oh ya, tambahan satu lagi. Selain sertifikat dari BNSP tadi, teman-teman dapat lagi surat keterangan penunjukan dari Dinas Pemadam Kebakaran dari DKI Jakarta. Itu untuk penunjukannya. Nah, sama seperti pihak Kemnaker juga mengeluarkan SKP. Ya, untuk ahli K3 spesialis kebakaran ada SKP dan lisensinya sebagai penunjukannya. Pak, jadi kami di DKI Jakarta harus punya 2 dong. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman harus punya 2, kalau teman-teman adalah ahli K3 spesialis kebakaran, ikut lagi yang Fire Safety Manager supaya lebih melengkapi lagi secara regulasi. Pak, FSM ini fungsinya buat apa nih Pak? Nah, kalau teman-teman pengurusan terkait dengan SLF, surat layak fungsi dari gedung, Fire Safety Manager ini menjadi persyaratan mutlak, nggak bisa digantikan oleh ahli K3 spesialis kebakaran. Waduh, tambah banyak nih administrasinya. Nah, ini buat teman-teman semua, kalau berbicara administrasi, ya kita berbicara mengenai regulasi. Yang regulasi itu adalah saklek. Nah, kalau berbicara mengenai kesempatan kerja buat teman-teman semua nih. Kenapa? Ahli K3 spesialis kebakaran, itu kan persyaratannya minimal D3 loh teman-teman. Ya, dan harus mengikuti kelas D dulu, C dulu, B baru bisa ke A. Itu repot banget loh. D aja itu 3 hari. C itu 5 hari, B itu 9 hari, A itu 12 hari. Nah, dan kalau kita mau ikut yang ke B dan A, itu kan harus pendidikan minimal D3. Karena ada SKP dan lisensi yang dikeluarkan oleh Kemnaker sesuai dengan Permenaker 0292. Nah, khusus untuk Fire Safety Manager, bagi teman-teman semua yang tamatan SMA atau SMK dengan pengalaman 5 tahun, ya, di bidang K3 atau di bidang pengelolaan gedung, termasuk teman-teman yang manajemen building, bisa ikut. Jadi FSM itu boleh diperbolehkan untuk yang tamatan SMA atau SMK. Bagaimana dengan tamatan D3 Pak? Kalau tamatan D3 itu pengalaman cukup 3 tahun. Ya. Tapi kalau S1, S1 K3, misalkan K3 kebakaran, ya itu cukup 1 tahun, ya. Nah, nanti teman-teman akan ikut pelatihannya 3 hari, 1 hari pra-assessment, yang hari terakhir, hari kelima adalah harus uji kompetensi. Nah, setelah itu teman-teman wajib membuat yang namanya OJT. Nah, OJT itu semacam ya kayak membuat laporan juga hasil pemeriksaan dan pengujian dari gedungnya. Ya, nanti gedungnya akan dibuatkan laporannya dulu nih teman-teman semua. Barulah nanti dari pihak LSP Proteksi Kebakaran akan dapat mengeluarkan yang namanya sertifikat Fire Safety Manager. Pertanyaannya, Pak, apakah harus manajer nih Pak yang ikut Fire Safety Manager? Nggak perlu ya, teman-teman yang levelnya ahli K3 umum misalkan ya, atau safety officer atau supervisor ya, bisa ikut Fire Safety Manager. Jadi FSM itu hanya sebuah istilah saja, bukan berarti harus manajer. Tapi lebih idealnya adalah manajer. Kenapa? Karena tanggung jawabnya adalah memanajerial perencanaan terkait dengan proteksi kebakaran gedung. Kita tahu sendiri ya, beberapa kali terjadi kebakaran di DKI Jakarta ini yang ya hal-hal sepele kadang kita tidak tahu nih apa penyebabnya. Nah, ini buat teman-teman semua yang sangat aware sekali dengan kebakaran ya, atau teman-teman semua yang memang spesialis kebakaran, ini kesempatan buat teman-teman semua menjadi berbeda, diferensiasi yang kuat ketika teman-teman semua melamar kerja. Ketika ditanya, apa kelebihan Anda? Saya memiliki sertifikat Fire Safety Manager ya. Cuman di Fire Safety Manager ini kalau teman-teman pindah ke perusahaan lain, itu harus diupdate lagi penunjukannya dari Dinas Pemadam Kebakaran. Oke, itu aja informasi dari Kak Cideni. Jika ada pertanyaan, silakan di komen di bagian bawah ya. Jika belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya.
Nah, share video ini ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Salam sip!